يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الله وبركاته. Memang cantik batu manikam. Batu manikam pemberian kawan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka dia putus. Makna putus kata ulama maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Makna putus kata ulama tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah. Maka segala amal kita ucapkan, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap majlis kalau tidak disebut nama Nabi, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berlalat, majlis berulat, majlis berbau. Majlis yang baik dan mulia ini kita tak ingin jadi majlis yang busuk, maka kita ucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak yang hadir nih saya sayangi, kita sayangi semua, mudah-mudahan jadi alim ulama penjaga ahlu sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang tua kita, kita hormati. Sahibul fadilah, tuan guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Haji Zikmal Fuad, guru saya di pesantren Darul Arafah sampai akhirat. Mudah-mudahan saya diakui beliau sebagai muridnya, insya Allah, amin. Hadir bersama kita jauh datang dari Pekanbaru, Al-Mukarram Syekh Ismail Rayyan Al-Khalidi An-Naqsabandi. Mudah-mudahan beliau panjang umur bisa membimbing jamaah dalam bertasawuf, bertarekat Naqsabandiyah. Hadir juga mursyid kita jauh datang dari Kubu Rokan Hilir. Ada juga di tengah kita, bersama dengan kesibukannya tetap hadir membersamai kita, Profesor Dr. Muhammad Atta. Ini kalau saya sebutkan satu persatu azan zuhur baru selesai. Tuan guru, mursyid-mursyidin, para khalifah, para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir nih semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sudah tahu jawabannya kenapa Ustadz Somad selalu datang ke Besilam? Takut kualat. Tuan guru tadi yang bercakap tuh, ingat baik-baik. Sedang aku aja takut, apalagi kita semua. Maka kita datang selalu berziarah, mengambil barokah kemari, insya Allah, amin. Saya datang ke Besilam ini bukan sebagai ustadz penceramah yang diundang acara tablik akbar, na'udzubillah, bukan. Saya dari kecil memang selalu datang kemari karena tradisi di kampung kami setiap setahun sekali menyewa bis datang ke Besilam. Saya dibawa berziarah kemari ketika umur 5 tahun. Ada fotonya kena hujan. Berfoto saya waktu kecil 5 tahun bergambar di samping makam tuan guru. Lalu kemudian tradisi kami dibawa berziarah, dimintakan doa. Mungkin dugaan saya
Waktu itu omak ayah saya mendoakan saya di makam itu supaya anakku ini selalu berziarah kemari. Itulah agaknya yang membuat saya selalu datang ke Besilam. Maka bawalah anak cucu kita dikenalkan dengan para alim ulama supaya disertai hidupnya itu barokah, selamat dari perbuatan maksiat, narkoba, LGBT. Semua anak-anak bapak ibu yang datang hari ini nanti sebelum balik, mana tahu belum ada ziarah, bertawasul, bawa ziarah, mintakan kepada Allah, bertawasul dengan wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan. Mudah-mudahan sampai tua dia nanti datang kemari, dibawanya pula anak bininya ke sini nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya saya saja, almarhumah omak saya pun kemari juga datang dulu. Dia bercerita ke saya, aku dulu waktu masih gadis, belum nikah, belum ada kau, aku udah datang ke Besilam. Zaman itu siapa syekhnya mah? Waktu itu nama tuan gurunya Tuan Syekh Khalifah Tambi, Khalifah Tambah. Waktu Syekh Khalifah Tambah itu aku datang, kata beliau, adalah di situ goluk, kotuk, dipukul untuk sholat. Waktu itu kentong kata orang Jawa, kotuk nama kampung kami. Itu dipeluk, kata dia, aku memeluk itu. Kalau tangan awak sampai bangkit ke Mekah. Mak saya haji, hajah berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi tradisi kami datang kemari adalah turun temurun dari mulai keluarga mak saya sampailah ke saya sekarang. Mudah-mudahan kita melanjutkan tradisi berziarah, mengambil barokah kepada wali-wali Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa nama yang kita kunjungi itu? Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh, orang dipanggil Syekh itu dua. Yang pertama karena tuanya, yang kedua karena ilmunya. Beliau dapat dua-duanya. Syekh karena tua, Syekh karena berilmu, karena umurnya panjang. 1811 1926 1811 1926, bukan nomor handphone. Lahirnya 1811, meninggalnya 1926. Ustaz tahu dari mana? Ini bukunya masih kepegang. Ditulis oleh Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad MA. Tapi untuk sekarang ini limited edition, hanya orang-orang khusus saja yang dapat. Nah, jadi anak-anak kita dikenalkan dengan para ulama. Karena kalau di TV tiap hari kenal dengan artis, dengan macam-macam, dapat dia di internet. Siapa yang mengenalkan? Itulah dengan acara membaca buku dan haul. Setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, tiap tahun kita bisa datang. Amin. Dipanggil dengan Syekh karena ilmunya. Kenapa bisa dia dapat gelar Syekh? Sampai sekarang belum ada universitas yang mengeluarkan gelar Syekh. Kalau belajar di kampus, doktorandus, S1. Ustaz Somad dulu ke Mesir dapat titel apa? LC. Jadi waktu itu kami pergilah membimbing jamaah haji. Adalah ibu-ibu nih bidan bertanya, Dek, LC itu apa artinya? Belum lagi saya jawab, udah menjawab satu ibu situ, lobai celako gitu. Sakit kali hati saya. Rupanya pembimbing dia itu LC juga. Tak betul, disalahkannya semua. LC itu ada pula yang menyebut itu Ustaz LC. Siapa LC? Lamo di Kairo. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris, artinya lesen, kata orang Malaysia. Kalau awak bawa motor di Malaysia ditanya sama polisi, awak ada lesen kan? LC namanya. Tapi belum ada universitas yang mengeluarkan titel Syekh. Jadi Syekh Abdul Wahab Rokan dari mana dapatnya gelar Syekh itu? Dia mendapat gelar itu dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, diangkat sebagai mursyid tarekat Naqsabandiyah. Ustaz Abdul Somad ada gelar titelnya Syekh? Tak ada. Kenapa? Karena Syekh hanya diberikan untuk orang yang punya ilmu, tidak hanya zahir tapi juga batin. Jadi kalau kita punya Syekh mursyid, selamatlah kita dunia akhirat. Man la syaikha lahu, siapa yang tak punya syekh, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah syekhnya.
Mudah-mudahan yang sudah punya Syekh Mursyid tetaplah belajar, istiqomah berzikir sampai mati husnul khatimah insyaallah. Amin. Nama beliau yang mulia Tuan Guru Tua Abdul Wahab. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, termasuklah tidak menyamakan, naudzubillah. Tak selevel kita dengan beliau. Abdul Somad masuk. Itulah maka ngasih nama anak itu kasih nama menengok nama tuan-tuan guru. Ibu-ibu mohon maaf, tak lancang. Kalau ada yang sedang mau punya anak, kasih nama anaknya mengambil barokah. Begitu kami dulu orang-orang tua. Ini sekarang banyak orang tak mau mencari ngambil nama anak. Dulu orang tua saya, mak saya bertanya ke orang tua, siapalah agak nyonet elok untuk nama anakku ini. Nyaman sekarang orang mengasih nama pakai ilmu cocokologi. Masuk cocok-cocok nak kasih nama. Siapa nama anak kau ini? Nama anak saya Camry Pak Ustaz. Aku bilang Camry itu nama merek motor sedan. Camry ini kebetulan dia lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Jadi Camry kemerdekaan Republik Indonesia. Elok juga memang tanda kita ingat Indonesia. Tapi kasihlah nama pangkalnya itu identitas Islam. Entah Ahmad, entah Muhammad. Khawatir kita kecelakaan lalu lintas ditengok orang KTP tak tahu penyelenggaraan jenazahnya. Betul. Begitu juga banyak orang sekarang model kasih nama anak cocokkan nama laki, nama bini. Nama suami Sulaiman, nama bini Toyibah, nama anak Letoy. Karena nama adalah doa. Setiap hari dia dipanggil nama. Jadi nama Ustaz Somad dulu waktu lahir siapa nama Ustaz? Nama saya pertama kali dikasih nama Solah. Solah artinya bagus, baik, pakai H. Kalau H besar Solah, Solat. Tapi kalau pakai H kecil Solah, bagus, baik. Nama anak kau ni Solah, kata atuk saya. Kata mak saya, kami orang Melayu, Solah tu nama ikan. Nama anak aku nama ikan Solah. Gantilah yang nama lain. Atuk dikasih nama Abdul Somad. Datang atuk saya satu lagi, kalau bisa gantilah nama dia ni, jangan Abdul Somad. Kenapa? Karena nama Abdul Somad dalam tradisi keluarga kita ini dua. Abdul Somad yang pertama merantau ke Kedah Malaysia, tak balik-balik. Abdul Somad yang kedua meninggal dunia. Inilah Abdul Somad yang ketiga. Ajab juga hidupnya. Nama adalah doa. Kita doakan semua anak-anak kita ini namanya baik-baik semua insyaallah. Amin. Maka dulu ada tradisi kalau sudah sampai ke Makkah berganti nama. Kenapa? Habis haji diganti nama. Dulu bisa, sekarang payah. Ganti nama, KTP, STNK, BPKB, surat tanah, akte kelahiran. Maka mudah-mudahan dari lahirnya namanya baik-baik semua insyaallah. Amin. Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan itu nama 4 sungai yang membelah tengah pulau Sumatera. Itulah dia Riau. Yang pertama Sungai Rokan, yang kedua Sungai Siak, yang ketiga Sungai Kampar, yang keempat Sungai Indragiri. Jadi asli kami dari Riau, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, rantau Binuang Sakti, sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa napak tilas nanti bersama-sama berbis-bis berziarah ke Rokan Hulu, menengok, melihat tonggak sejarah. Tempat lahirnya kita tengok, makam tempat meninggalnya pun kita sampai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Untuk apalah Ustaz jelaskan ini di Besilam? Orang Besilam kan dah tahu semua, memang betul. Tapi yang menonton tausiah saya ini bukan cuma orang Besilam. Yang menonton ini akan diupload, ditonton orang dari Sabang sampai Papua, sampai ke luar negeri mereka tonton. Jangan lupa bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Iklan itu masuknya setengah jam dia. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Dari mana datang Al-Khalidi ini? Syekh Abdul Wahab, Tuan Guru tua, berguru kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi berguru kepada Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi berguru kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi berguru kepada Syekh Diyauddin Khalid.
dari nama Syekh Diyahuddin Khalid Al-Kurdi, orang Kurdistan, Al-Kurdi dari suku Kurdi, dan dia itu orang Irak yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah maka disebut dengan tarekat Khalidiyah dari nama Khalid. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi, dari mana pula datang nama An-Naqsabandi? Naqsabandi itu diambil dari nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Makamnya sekarang berada di Bukhara, Uzbekistan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dibukakan pintu rezeki sampai kita ke Uzbekistan insyaallah. Ikuti bersama program ziarah ke Uzbekistan makam Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Tidak ada kata yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perjuangan beliau luar biasa. Siapa orang yang paling mulia? Mantola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Beliau dapat dua-duanya, umur panjang, amal baik. Sekarang ada orang umur 17 tahun pakai sepeda motor, sakau, habis makan pil anjing gila, menabrak tiang listrik, mati. Umur pendek, mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman ini. Tuan Guru umurnya panjang sekali, dari tahun 1811 sampai tahun 1926. Sekarang sudah tahun 2023, berarti 2026 kalau menurut tahun Masehi. Kalau menurut tahun Hijrah maka sudah berabad lamanya. Sampai hari ini masih ramai dikunjungi orang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Nah, itulah nasib manusia ini sekarang. Pergi kita ke rumahnya, tak ada yang, semuanya dari mulai panci, kompor, motor, rumah, satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya itu yang lunas. Itu pun karena tak dikasih Pak Kua. Ada Pak Kua kita, Ustaz sabar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh kredit, hutang juga itu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini dilunaskan Allah hutangnya. Mak, kuat kalian ini. Yang tadi tak pernah sekuat ini gitu. Lebih 40 orang, lebih 400 orang di tempat yang penuh barokah mustajab. Mudah-mudahan dikabulkan Allah lah segala doa-doa kita insyaallah. Jangan lupa kalau berdoa bertawassul. Cara bertawassulnya, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi waliyika sholih. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Aku tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Aku memohon kepada engkau ya Allah, barokat Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, sampaikanlah niat hajatku. Sebutkanlah hajatnya masing-masing. Kalau takut dengar kawan sebelah, dalam hati aja. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, memohon kepada engkau ya Allah, berkat wali engkau Syekh Abdul Wahab Rokan, mudahkan urusanku, jadikan anakku soleh dan solehah. Yang belum ada jodoh minta jodoh, yang udah ada jangan minta lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau berkeliling ke seluruh penjuru. Tapi rupanya tanah yang paling bertuah adalah tanah besi. Syekh Khalifah Amirul Mukminin Sultan Kerajaan Langkat, Kerajaan Melayu di Sumatera Utara ada 4 yang besar. Yang paling atas namanya Langkat, di bawah Langkat namanya Delhi, di bawah Delhi namanya Serdang, di bawah Serdang namanya Asahan, di bawah Asahan namanya Siak Sri Indrapura. Sekarang sudah menjadi kabupaten dan provinsi. Kesultanan Langkat jadi Kabupaten Langkat. Delhi, ibu kota Medan Sumatera Utara, sudah menjadi Kabupaten Delhi Serdang. Serdangnya pula pecah menjadi Serdang Bedagai. Kabupaten Asahan itu adalah Kerajaan Melayu Asahan. Takkan Melayu hilang di Sumatera Utara. Ini ustadznya rasis ini. Kenapa pula ustadz bawa Melayu? Kita kalau sudah jadi orang Indonesia, maka kita berbangsa Indonesia.
Tapi jangan lupa nenek moyang kita punya suku dan bangsa. Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare? Api. Banyak juga. Ada orang Batak sini. Biar dua kita sesudena. Ada juga. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, cobalah tengok nama-nama khalifah yang diangkat oleh Tuan Guru. Orang Mandailing ada, orang Batak ada, orang Toba ada, orang Jawa ada, orang Malaysia Batu Pahat ada. Karena kita diikat dengan ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita akan mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Apakah kita akan jumpa dengan Syekh Abdul Wahab Rokan nanti di akhirat? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin dan percaya yang hadir ini semuanya datang karena cinta. Yang datang jauh dari Duri, yang datang jauh dari Rokan, yang datang jauh dari seluruh tempat. Datang kemari karena cinta. Dengan itu pula lah nanti kita bersama insyaallah. Amin ya Rabbal. Saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, ya, kenapa orang tarekat itu selalu bersungkup? Tahu bersungkup? Tengok gambar Tuan Guru kepalanya kan? Saya bilang, saya ini kan menjawab cepat. Kenapa bersungkup? Mungkin panas kata saya. Ada khalifah yang duduk di samping itu. Bukan itu jawabnya Ustaz Somad. Lalu apa jawabnya khalifah? Ustaz, kalau panas kemana Ustaz bernaung? Aku bernaung di bawah pokok kayu. Oh, pokok kayu itu punya siapa? Entah, mana aku tahu. Kalau Ustaz bernaung di bawah pokok kayu, berarti Ustaz berdosa karena tidak izin sama yang punya pokok. Itulah jawabnya kenapa Tuan Guru tua itu bersungkup. Karena dia tidak mau berdosa gara-gara memakai pokok kayu orang untuk bernaung dari panas matahari. Harus tak kaji. Kita jangankan bernaung pokok kayu itu kita potong tuh. Jadi orang tasawuf itu kajinya bukan masalah halal dan haram, tapi kajinya adalah masalah warak, masalah menjaga diri dari yang abu-abu, yang subhat. Kira-kira ibu punya pokok kayu, pas tiba-tiba datanglah panas terik, bernaunglah saya di bawah pokok kayu itu. Ibu izin apa tak izin? Izin, tapi saya belum minta. Orang tasawuf kajinya halus, bukan masalah halal dan haram, bukan masalah boleh tak boleh, tapi masalah itu bisa menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu bernama warak namanya. Ada warak, ada mutawarri. Kalau warak itu memang orangnya warak. Kalau mutawarri itu mewarak-warakkan diri. Berjumpalah orang warak dengan orang mutawarri. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Jadi rupanya di acara pesta itu yang menuang air minum anak gadis, yang menuang air minum itu perempuan, tukang tuang air minum. Datanglah si mutawarrik yang pura-pura warak. Katanya kalian warak. Kalau memang betul kalian orang yang warak, kenapa kalian mau di acara pesta yang menuangkan airnya perempuan? Aku tak mau acara pesta ini karena yang menuangkan airnya perempuan. Kata si mutawarrik. Apa kata yang warak-warak di situ? Kami baru tahu sekarang bahwa yang menuang itu perempuan. Rupanya mereka selama ini tak menengok karena menunduk. Yang mutawarrik tadi betul-betul. Kami udah 20 tahun di acara ini, tak tahu kami kalau yang menuangkan air itu perempuan. Kau baru sekali datang kok tahu kamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang warak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah mengkaji masalah tasawuf, pahamlah dia bagaimana halusnya. Berkumpullah semua ulama-ulama di Siak Sri Indrapura bersama Sultan Siak. Ketika itu tepak, tahu tepak? Tepak tempat sirih itu terbuat dari emas. Semua yang hadir di situ
mengambil daun sirih, diambilnya kapur, diambilnya gambir, diambilnya pinang, dimasukkannya mulut, dikunyahnya. Tapi Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan tak mau. Waktu ditanya, kenapa Tuan tak mau? Karena tepaknya terbuat dari emas, tak boleh makan. Padahal dalam hadis yang tak boleh itu adalah gelas emas dengan piring emas. Kalau tepak emas, apa salahnya? Tapi beliau bukan menengok pada halal haramnya, beliau menengok kaji yang harus. Kenapa Ustaz Somad hari ini pakai kain sarung? Di mana-mana Ustaz ceramah pakai celana. Ini bukan masalah halal haram. Seandainya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm,